Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alicia Malari Purba dengan NIM 124430108 dari kelas praktikum RC kelompok 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian simulasi dari praktikum modul ketiga yaitu dioda. Untuk pertama kita akan melakukan rangkaian simulasi pada rangkaian dioda untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari dioda. Pertama, kita masukkan apa saja yang kita butuhkan. Pertama ada dioda silikon 1N4007, lalu ada hmm, dioda Zener 1N4735A. Oke. Lalu ada dioda germanium OA91. Lalu ada resistor. Habis itu ada phase sine atau bisa dibilang sebagai sumber arus kita. Nah, kita akan buat rangkaiannya seperti yang ada pada modul rangkaian ini. Kita akan gambar, pertama kita taruh dulu untuk dioda silikon, ada resistor. Jangan lupa resistornya kita rate. Habis itu kita ganti nilainya jadi 150.000 ohm. Nah, untuk sumber kita juga kita ganti untuk amplitudonya 12 dan untuk frekuensinya 300 Hz. Lalu kita koneksikan satu sama lain. Connect. Lalu kita koneksikan dengan ground yang ada pada terminal agar rangkaian nanti bisa jalan. Lalu kita koneksikan dengan osiloskop. Channel A kita taruh di bagian sini dan channel B kita taruh di ground. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan. Berikut adalah hasil dari tegangan cut-in dari si dioda silikon. Nah, kalau secara kita coba ini kan untuk sinyalnya, kita akan lihat bentuknya saja secara jelas. Itu kita ganti bagian horizontalnya. Ini channel C dan D kita bisa matikan saja karena tidak digunakan. Begini adalah bentukannya kira-kira. Kita perbesar. Ini untuk channel A, ini untuk channel B. Kita lihat secara horizontal. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan dioda-dioda lainnya? Kita coba pada Zener contohnya ya. Sama hasilnya akan seperti itu juga. Koneksikan. Lalu kita run. Nah, berbeda dengan dioda lainnya, kalau Zener ini menunjukkan tegangan breakdown-nya dan juga tegangan cut-in-nya di sini. Nah, kalau kita coba pada germanium juga hal yang sama akan terjadi. Namun, kita bisa lihat tadi di bagian sinyalnya terlalu banyak noise-nya. Jadi kita akan ganti dengan generator DC supaya lebih stabil. Caranya adalah kita pakai rangkaian baru, kita buat. Dia ada silikon dulu, koneksikan dengan ground. Lalu kita masukkan generator DC-nya. Ini saja sepertinya.
Lalu di mana kita pakai prop untuk melihat current-nya atau arus dari si dioda juga nanti. Koneksikan, lalu kita konekkan ke sini. Nice. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara jelas berapa nilai tegangan cut in dan tegangan mana ini kok tidak ada. Nah, tegangan cut in dan juga tegangan breakdown itu melalui DC sweep grafiknya karena kita kan pakai generator DC. Geser sedikit ke sini. Nah, cara memakainya adalah kita ganti dulu, kita edit grafiknya, variabel X-nya itu yang menunjukkan bagian voltase kita masukkan pada generator DC sebagai tegangan kita. Kita edit, kita pergi ke manual edit, lalu kita masukkan value-nya yang X supaya sama nilainya. Kita boleh ganti namanya jadi voltase dioda. Ini boleh kita ganti juga jadi arus dioda. Lalu kita masukkan arus dioda ini sebagai axis Y. Nah, sesudah kita run simulasi. Kira-kira begini adalah bentuk dari tegangan cut-in dioda silikon. Dia naik kira-kira di angka 0,6 sampai 0,7. Hampir 0,8. Nah, itu baru naik banget. Selanjutnya, kita akan cari tegangan breakdown. Tegangan breakdown. Kalau tegangan cut-in itu tadi saat dia bias maju. Nah, tegangan breakdown ini saat dia bias balik atau biasanya menghambat. Karena dioda itu kan kerjanya hanya satu arus, satu arah doang arusnya itu. Ini kita balik. Jadi untuk mengetahui breakdownnya itu kita balik aja bentuk si diodanya. Ini kan arah katodnya ke depan. Kita akan balikin, kita mirror X secara horizontal. Hapus, kita insert lagi. Lalu kita mirror. Terus kita koneksikan. Nah, lalu kita run. Hmm? Oh, ininya kita simulasi. Nah, ini adalah tegangan breakdownnya dari si dioda silikon. Kita bisa lihat dia turun signifikan itu baru di 0,2-an ya, sampai 0,1. Begitu. Begitu juga dengan dioda lainnya. Kita coba pada Zener. Salah. Maaf. Kita koneksikan ke sini, lalu kita koneksikan ke sini. Nice. Lalu kita simulasi graf. Nah, ini adalah cut-in dari Zener. Hampir sama dengan dioda silikon. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, Zener itu punya karakteristiknya sendiri. Jadi, karakteristiknya itu adalah di tegangan balik, saat bias balik. Jadi, dia bisa nggak menahan, tapi membiarkan aja arusnya. Jadi, nggak bakal bocor lah bisa dibilang. Nggak kayak dioda lain. Jadi, nanti grafik breakdown-nya itu beda. Jadi, karakteristik dioda Zener itu ada di saat bias balik. Ini coba kita simulasikan. Nah, beda seperti dioda lainnya. Nanti kita coba lihat yang germanium. Dia naiknya pelan-pelan gitu, konstan gitu. Nah, turunnya konstan. Nah, coba kita coba yang germanium. Si Nah, germanium sedikit berbeda dengan dioda silikon. Dia patinya lebih cepat dibandingkan silikon. Dia di 0,1 milivolt. Udah mulai naik. Kita coba saat dia tegangan breakdown.
Nah, kalau dia breakdown, hmm, nah coba kita run sini grafnya. Ini dia hasilnya beda seperti bisa kita lihat Zener tadi beda ya dengan silikon maupun germanium. Germanium silikon hampir sama mereka naik dulu baru ntar konstan di bagian sini. Sementara kalau Zener tadi naiknya secara konstan gitu. Begitu adalah tegangan breakdown dan tegangan cut-in dari masing-masing dioda untuk mengetahui bagaimana karakteristiknya dari hasil arusnya saat berapa tegangan yang arus yang mereka dapat berikan pada suatu tegangan gitu. Nah, nanti nilai-nilai ini akan dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik dioda saat pada rangkaian penyerahan arus. Kita akan ganti ke new sheet. Nah, lalu kita akan tambahkan beberapa komponen lain seperti tran atau transformator. Kita pakai yang 3 kaki untuk outputnya. Lalu kita masukkan juga kapasitor polar. Nah, lalu kita akan rangkai seperti pada gambar berikut. Kita akan lakukan terlebih dahulu untuk rangkaian setengah gelombang. Ini versinya di sini. Lalu ini ada resistor. Oh, salah. Maaf, kita pakai yang dioda silikon saja. Ini transformatornya kita lupa. Selanjutnya kita koneksikan dengan kabel dan resistor. Ini kita salah. Kita rotate secara kompleks. Hmm, masuk sini. Oke. Lalu kita koneksikan satu sama lain. Kita jangan lupa juga koneksikan ke ground supaya bisa disimulasikan. Nah, ya sudah, kita akan koneksikan dengan osiloskop. Untuk kita lihat tegangan ripple dan juga tegangan peak-nya. Pertama kita taruh di sini yang sudah diturunkan oleh trafo. Salah. Maaf. Untuk channel B itu untuk melihat tegangan yang telah diturunkan melalui trafo. Lalu channel A untuk melihat tegangan ripple yang dihasilkan setelah difilter dan disearahkan. Tuh, kita akan simulasikan. Oh, sebelumnya saya hampir lupa. Kita ganti dulu nilainya. Amplitudenya kita ganti jadi 220 dan frekuensinya 50. Lalu untuk kapasitor polarnya nilainya kita ganti menjadi 10 mikrofarad. Lalu untuk resistornya 150.000. Selanjutnya kita simulasikan. Hmm, 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 hmm. Ada banyak. Oh, ini yang tadi. Kalau di sini saja. Nah, ini kita kecilkan
buat yang B. Ini kita naikkan. Terlalu besar. Segini cukup lah. Oke, sekarang kita akan tinjau satu channel C dan D. Bisa kita matikan karena kita tidak membutuhkannya karena tidak dipakai. Lalu kita one shot saja supaya bisa kita lihat nilai pastinya. Lalu kita coba tinjau dari channel B dulu mungkin karena ini adalah nilai yang diturunkan oleh trafo. Coba tinjau pakai kursor. Kamu bisa lihat di sini berapakah nilai VPIC-nya setelah diturunkan oleh trafo itu sekitar 155,5 volt dengan waktu dengan eh, periodenya ini satu lembah. Kita hapus dulu. Kira-kira ada 100 mikrosekund ya dalam periodenya. Nah, begitu untuk nilai VPIC-nya ada 155,0. Nah, untuk kita akan lihat tegangan ripple-nya berapa. Kita nyalakan channel A, kita matikan channel B supaya lebih enak. Kita lihatnya ternyata ada di 985 untuk titik yang di atas. Untuk bagian minus, bagian negatif itu ada di angka 990. Lihat kursor. Ya, 995 bahkan. Ya, 995. Lebih besar dibandingkan yang variable di atas. Berikut adalah caranya untuk mengetahui untuk ripple dan juga VP-nya. Oke, kemudian kita akan menghentikan dulu. Nah, ini kan untuk setengah gelombang. Kita akan cari tahu untuk full wave. Kita akan pakai dua dioda. Kita hapus dulu osiloskopnya, lalu kita tambahkan lagi satu dioda silikon. Di sini kita koneksikan dengan bagian bawah trafo, lalu kita koneksikan ke sini. Nice. Selanjutnya kita akan cari tahu dengan osiloskop lagi. Channel A kita taruh di input, di output. Channel B kita taruh di hmm, coba kita simulasikan. Ini kita ini, coba kita lihat dia, kita kecilkan dulu. Hmm, Sekarang kita matikan dulu channel B, channel A, channel A ini juga kita matikan. Kita lihat dulu. Kita one shot. Ya, terus kita lihat pakai kursor berapakah nilainya. Oh, masih sama. Masih sama. Bagaimana dengan nilai ripple-nya? Channel kita matiin dari channel A. Ripple-nya seperti ini. Harus dinyalakan biar mereka bisa bareng. Sepertinya tadi, coba jangan one shot. Coba kita lihat lagi kursor. Saya sedikit lupa yang dari tadi, tapi sepertinya ini lebih kecil dibandingkan yang tadi. Tadi 900-an, sekarang turun menjadi 400. Nah, ini menunjukkan bahwa
karena pakai dua dioda jadi penyarahannya jadi lebih banyak, jadi lebih banyak lagi arus yang bisa arahkan, jadi nilainya lebih kecil jadinya 480, dan di bawah 490. Tapi sama atasnya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Nah, kira-kira begitulah rangkaian simulasi yang ada pada bagian apa namanya yang ada pada modul kali ini. Ada satu lagi sebenarnya cuman tidak digunakan pada praktikum, yaitu untuk rangkaian filter. Rangkaian filter sendiri nanti akan ditambahkan satu buah eh, resistor di bawah di dalam sini untuk lebih menyaring lagi eh, ripple-ripple dari hasil penyarahan sehingga hasilnya akan lebih mulus lagi, tidak ada ripple yang lebih banyak, dan arus DC nanti yang dihasilkan dari rangkaian penyerahan ini lebih halus istilahnya gitu. Demikian adalah video dari simulasi rangkaian dioda pada praktikum modul 3 kali ini. Saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.